Halo cucu-cucu nenek yang baik-baik, yang ganteng, cantik-cantik semuanya. Apa kabarnya semua? Aduh, sudah lama ya nenek sudah nggak bertemu sama anak-anak semua sekalian sama cucu-cucu nenek ini. Bagaimana? Kalian sehat-sehat semua? Iya, nenek berharap kalian tetap sehat, tetap semangat. Sudah mulai sekolah ya cucuku. Nah, pagi hari ini kita tos dulu yuk. Tos ya, kita tos untuk supaya tetap semangat untuk ikut sekolah minggunya. Nah, cucuku, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelumnya kita akan menyanyi memuji Tuhan. Siap-siap semuanya. Kita menyanyi dengan semangat ya cucu-cucuku. Bagaimana tadi? Menyanyinya sudah bagus-bagus semua, sudah keren-keren ya. Nenek bangga loh melihat cucu-cucuku yang semangat seperti ini. Nah, nenek mau tanya, siapa yang pernah merasa kelaparan? Kelaparan itu artinya kita nggak bisa makan tapi lapar banget perutnya, nggak ada makanan. Nenek pernah itu kejadiannya. Waktu itu nenek lupa masak nasi. Belumlah nenek udah tua, udah pikun. Nenek sudah goreng ikan tapi nasinya lupa dimasak. Akhirnya nenek kelaparan menunggu nasinya mateng dulu. Aduh, sudah ngiler lihat ikan goreng tapi belum bisa makan.
makan karena nasinya belum ada, belum matang. Ya nenek kelaparan banget. Nah, pagi ini ada cerita tentang keluarga yang sedang mengalami kelaparan. Kelaparannya di negerinya. Jadi banyak orang yang menjadi kelaparan, gak ada makanan yang bisa dimasak. Lalu apa hubungannya ya kelaparan sama judul pelajaran kita pagi hari ini? Mengikut Tuhan keputusanku. Mau mendengarkan cerita Alkitab pagi ini bersama-sama? Ayo kita angkat tangan, kita bilang aku mau dengarkan cerita pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Cucuku tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami semua mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti, kami juga bisa melakukannya, dan kami mau hidup untuk selalu sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan belajar pelajaran yang berjudul Mengikut Tuhan Keputusanku. Pelajaran kita berdasarkan firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah keluarga yang ada di dalam Alkitab. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang bernama Elimelek dan seorang ibu yang bernama Naomi. Mereka mempunyai 2 orang anak bernama Mahlon dan Kilion. Mereka semua tinggal di Moab. Kemudian suatu ketika meninggallah Elimelek, ayah mereka, sehingga Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Setelah itu, kedua anak Naomi menikah dengan perempuan Moab bernama Rut dan Orpa. Setelah tinggal selama 10 tahun di Moab, meninggallah Mahlon dan Kilion. Sehingga ibu Naomi tidak punya suami dan juga tidak punya anak-anak lagi. Lalu ibu Naomi tinggal bersama kedua menantunya, yakni Rut dan Orpa. Hingga suatu ketika Naomi berniat kembali ke Yehuda bersama Rut dan Orpa. Dalam perjalanan, Naomi meminta mereka supaya kembali lagi ke keluarga mereka masing-masing. Naomi, Rut, dan Orpa merasa sedih karena harus berpisah. Orpa memilih untuk kembali ke rumah keluarganya, tetapi Rut memilih untuk ikut dengan mertuanya ke Yehuda. Rut juga memilih untuk tetap bersama dengan Naomi. Bahkan ia juga memutuskan untuk percaya kepada Tuhan seperti ibu Naomi mertuanya. Kita sebagai anak Tuhan seharusnya tetap setia mengikut Tuhan.
kita harus sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Contoh kesungguhan kita mengikut Tuhan Yesus adalah kita setia berdoa, kita setia membaca Alkitab, kita setia untuk beribadah, dan setia ikut sekolah minggu. Nah, semua kegiatan yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh setia dalam mengikut Tuhan. Nah, cucu-cucuku, bagaimana tadi dengan firman Tuhan yang kalian sudah dengarkan? Ya, kita melihat bahwa Ruth begitu setia untuk mengikuti Naomi, mengikuti ibu Naomi, dan bahkan Ruth akhirnya percaya kepada Tuhan seperti ibu Naomi. Nah, apa yang dimaksud dengan setia mengikut Kristus berdasarkan cerita tentang Ruth tadi? Ya, kalau kita setia mengikut Kristus, artinya kita tetap mengikut Kristus apapun tantangannya. Mau ada masalah apapun, kita tetap setia mengikut Kristus. Nah, inti cerita pagi hari ini kita diingatkan dan diajar bagaimana supaya kita tetap terus setia dekat kepada Tuhan dan setia mengikut Tuhan kita. Nah, keputusan Ibu Ruth tadi untuk mengikut Ibu Naomi adalah keputusan seperti kita mau mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, keputusanku. Kalau nanti cucu-cucuku sudah mengerti untuk mengatakan bahwa aku mau mengikut Tuhan, aku memutuskan mengikut Tuhan, nah kalian boleh datang kepada Bapak Pendeta, katakan, Bapak Pendeta, aku mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita meninggalkan semua yang tidak baik, perbuatan-perbuatan ataupun kelakuan kita yang tidak baik sebelumnya, karena kita sudah mau mengikut Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Rut 1 ayat 16c. Bunyinya begini. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah perkataan Rut kepada Naomi. Ya, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 16c. Ketika Rut memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Allah, dia mengatakan hal ini kepada Ibu Naomi. Ya, oke, pelajaran kita pagi hari ini sudah selesai. Maka kita sekarang mau siap-siap ikut kebaktian. Nah, kalau ikut kebaktian itu artinya kita sudah ikut setia untuk mengikut Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggunya. Kami mau ikut kebaktian. Kami juga mau mengikuti contoh Ibu Ruth tadi untuk mau menerima Tuhan, mengikut Tuhan sebagai Tuhan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami akan menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, cucu-cucu semuanya, kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali ya minggu depan. Dan jangan lupa untuk terus setia mengikut Tuhan Yesus. Dadah, dadah semuanya cucuku. Nenek pulang dulu ya. Nenek mau ikut kebaktian. Dadah. Hai semuanya,
Mengikut Yesus adalah